pagi jam 8.30 udah jalan. Kira-kira aku kemana, ikutin terus. Cuaca hari ini sedikit mendung, gerimis. Kira-kira di sana hujan nggak ya? Mulai hujan. Alhamdulillah sudah sampai. Ada yang tahu ini di mana? Teh Tarik Sultan. Hari ini tanggal 18 Desember, aku sama teman aku datang ke kajian bulanan rutin setiap bulannya di Masjid Jabal Arafah Jodo Batam. Dan ini itu pengajian Majelis Taklim Mutiara Umat yang ada di Kota Batam. Nah, kajian hari ini tuh bertemakan wanita berkarir surga. Masya Allah, ini sangat cocok sekali buat kita yang sebagai wanita berkarir. Seperti apa kira-kira wanita berkarir surga itu dalam Islam? Ayo kita ikutin kajian dari Ustazah yang akan menyampaikan kajiannya hari ini. Allah masih memudahkan langkah kaki kita menuju majelis ilmu. Alhamdulillah, dalam ruang yang ber-AC ini, ruang yang sangat luar biasa. Senangnya kita, mudah-mudahan laki-laki perempuan boleh-boleh aja, jadi gubernur, jadi presiden boleh aja, ya. Tetapi di dalam Islam, ajaran Islam ini, Rasulullah SAW bersabda, la yufliha qaumun walau amruhum imra'atan. Ya, tidak akan bahagia suatu kaum, kata Rasul. Tidak bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Nah, apa terjadi di Kepri ini, Bu? Siapa wakil gubernur kita? Perempuan. Dipajang di jalan-jalan itu perempuan. Yang menengok suami orang, itu difoto di jalan itu istri orang. Ya, laki-laki memandang foto itu, dia memamerkan badannya, wajahnya. Pilihlah aku, ya, aku nanti jadi wali kota, aku nanti jadi camat, ya. Kan sekarang perempuan udah ada camat, udah ada sekolahnya, ya Bu, ya. Jadi presiden sudah pernah Indonesia jadi wanita presidennya. Ini Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari, tidak akan bahagia tak kala perempuan, ya, menjadi mengurus urusan umat. Nah, mau dengar kata Rasul atau tidak, ya kita mikirlah, ya, mau dengar kata orang atau kata Rasul. Tadi kata Allah, laki-laki itu masna wasulah sawarba, mau dengar kata Allah atau dengar kata orang. Hari ini tidaklah beruntung suatu kita kenal adalah sebagai anak Rasulullah SAW, ya. Dia seorang teladan. Teladanilah sikap Siti Fatimah binti Muhammad SAW. Ia adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya sekaligus
muslimah yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi pekerjaan-pekerjaan Siti Fatimah ini bisa kita contoh, kita teladani. Itulah yang disebut dengan nanti berkarir di surga. Begitu juga Siti Maryam, ya. Maryam ini sikapnya yang perlu kita teladani. Dia adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ketika tumbuh dewasa, sangat menjaga kesucian dirinya dan sangat kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Siti Maryam. Teladan yang perlu kita contoh yaitu ummu muslimah, ya, muslimah, mukmin dan mukminah, itu adalah Siti Khadijah. Apa teladan yang perlu kita contoh? Kita ketahui bahwa Siti Khadijah ini adalah pengusaha, ya, pebisnis dia. Kita boleh berbisnis. Hasil dari bisnis kita ini kita pakai untuk suami kita berjuang di jalan Allah. Siti Khadijah ini luar biasa banyak hartanya, maka hartanya itu habis untuk membantu Rasulullah SAW berjuang menyebarkan agama Islam. Terakhir Siti Khadijah itu mengatakan, kalau sekiranya harta aku habis, nanti tak kala saya sudah meninggal, maka ambillah tulangku. Ya, kalau Rasulullah mau menyeberang jembatan, tidak ada jembatan, maka ambillah tulangku sebagai jembatan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Ini luar biasa. Inilah penghuni surga. Ibu-ibu, utifillah semuanya. Sudah sejauh mana kita berjuang untuk membela agama kita? Apakah kita nyaman dengan rutinitas kehidupan kita? Dapur, kasur, sumur, ya? Apakah kita hanya nyaman di rumah saja, nonton sinetron, tidak peduli dengan dakwah ini? Ya, ada orang kontak kita tidak mau ikut, ada orang ikut kajian kita tidak mau mengkaji, kita ada ilmu kita tidak mau mendakwahkan ilmu Allah. Siti Khadijah bajunya bertampal-tampal, ya, berkoyak-koyak bajunya, padahal dia adalah seorang wanita kaya. Habis hartanya untuk membela agama Allah. Jadi kita duduk sini dalam rangka untuk meneladani bagaimana Siti Khadijah dia berbakti kepada suaminya. Jadi suami Siti Khadijah itu adalah Rasulullah SAW dalam membela agama, berdakwah dengan hartanya. Ya, kalau saya tidak ada harta, berarti saya ini apa peran saya untuk dakwah? Barulah kita menginginkan surga. Ya. Berikut yang keempat, ini luar biasa hebatnya juga, Siti Asyah. Asyah ini terkenal suaminya adalah Fir'aun, ya, Fir'aun yang dia menyamai dirinya sama dengan Tuhan, ya. Jadi apa teladan yang perlu kita contoh kepada Asyah? Pengorbanan dia, ya, berhadapan dengan suami yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tetap teguh dengan mempertahankan kehormatan dan keimanan. Jadi nama-nama yang sedikit kita tampilkan ini yang perlu kita contoh pekerjaannya, karir yang perlu kita lakukan. Jadi mustahil kita mau masuk surga kalau karir-karir yang dicontohkan ini tidak kita lakukan. Ya, kalau kita mau masuk dari pintu manapun, kalau suami kita tidak soleh, kita ajak suaminya agar duduk mengkaji Islam, bisa dia berdakwah seperti sahabat-sahabat Rasul. Ya, kita tidak bisa duduk nyaman, hanya anak, keluarga saja yang kita urus. Kalau kita mau masuk surganya Allah, ikutilah dia teladan ini. Banyak lagi teladan-teladan sahabiah kita terdahulu, itu bisa kita baca di dalam buku. Ya, jadi karir-karir yang seperti inilah
ada dua perbandingan ya. Tadi karir yang pertama feminisme, karir yang kedua Islam. Dari yang dipaparkan dari awal sampai akhir tadi sudah tergambar sama kita, mana yang mau kita pilih. Kita katanya mau masuk surga, tapi kita tidak mau berkorban seperti Siti Khadijah, tidak mau berkarir seperti Siti Fatimah, tidak mau berkarir seperti Siti Aisyah, tidak mau berkarir seperti Siti Asya, tidak mau berkarir seperti Siti Maryam. Adakah pantas aku masuk surga? Malu rasanya, Bu. Ya, malu kita nanti di yaumil hisab nanti. Pas dihisab, ya, tahu kata Allah, tunggu dulu. Engkau sebenarnya tidaklah beriman. Ya, kenapa? Karena engkau tidak mencontoh apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Apalagi di dalam kehidupan ini Rasulullah tidak menjadikan standar dari perbuatan. Malu, apakah aku pantas masuk surga? Diajak untuk meninggalkan riba aja tak mau, nyaman dia dengan ribanya. Kalau aku tidak riba, aku tak punya rumah. Kalau aku tidak riba, aku tidak punya mobil. Kalau aku tidak riba, aku tidak senang. Pantas tidak aku masuk surga? Padahal Allah tantang orang yang riba itu. Allah menantang perang. Allah tantang perang, manusia ini tak takut. Kalau aku tidak pinjam di bank, aku tidak punya apa-apa. Udah itu mau masuk surga pula dia lagi. Malu kita, ya. Jadi kita yang hadir pada hari ini sudah dicatat oleh Allah. Allah nanti akan memberi persaksian. Ada kipas angin, ada mikrofon ini, ada pointer ini, ada layar. Semua ini menjadi hujah besok bahwa saya ikut berjuang bagaimana istri-istri Rasul berjuang untuk membela agama ini agar umat ini menjadi paham Islam itu adalah solusi dari semua permasalahan yang hari ini kita serba disusahkan. Karena apa? Karena kita mengusung feminisme. Ya, kita berkarir yang bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, adakah mungkin kita ini bisa masuk surga? Ya, adakah mungkin kita bisa masuk surga? Saudara kita yang lain itu masih banyak di rumah tidak mau mengkaji, tidak mau mempelajari bagaimana istri Rasulullah dulu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dapat kami. Setelah selesai kajian hari ini, kita mengadakan foto bersama. Bawa pulang aja. Buat makan di rumah? Enggak sih, enggak di rumah. Ya, yang jelas bawa aja. Alhamdulillah kajian kita bulan ini udah selesai. Sampai jumpa di bulan depan. Enggak. Insya Allah di akhir tahun ya, di akhir bulan ini. Mudah-mudahan nggak ada halangan kita kesini lagi. Bakal ada nobar ratu. Ya. Apa tadi ya, remaja apa gitu. Pokoknya tentang. Jadi biar nggak pada ikut apa sih? Tahun baruan ya. Tahun baruan. Lebih diisi yang lebih bermanfaat. Ya, benar. Lepas zuhur nanti sih masih ada kajiannya di atas di lantai 3. Cuman kita nggak ikut yang itu. Oke. Dosen lain. Isi perut dulu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.